Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Polresta Bandar Lampung ungkap 12 mobil kasus penggelapan. Polresta Bandar Lampung menggelar konferensi pers kasus penggelapan mobil pada hari ini, Rabu 4 September 2024. Adapun mobil yang dihadirkan dalam konferensi pers di halaman Mapolresta Bandar Lampung terpantau sebanyak 12 unit. Di antaranya Toyota Calya Putih dengan nomor polisi BE 1229 AAR, Toyota Avanza hitam dengan nomor polisi BE 1050 AAO, Toyota Avanza hitam BE 1769 AAO, Daihatsu Sigra Putih BE 1519EK, Toyota Avanza Putih BE 1580 RG, Daihatsu Calya hitam dengan nomor polisi BE 1589 YX, Daihatsu Sigra Silver BE 1544 AMY, Toyota Calya Putih BE 1764 AAT, Daihatsu Xenia dengan nomor polisi BE 1361 HQ, Daihatsu Xenia Silver dengan nomor polisi BE 1925 BX, Daihatsu Xenia abu-abu dengan nomor polisi BE 1541 KV, dan Grand Livina hitam dengan nomor polisi BE 1197 KY. Kasih Humas Polresta Bandar Lampung AKP Agustina Nilawati mengatakan penyidik mengamankan 12 mobil di halaman parkir Mapolresta Bandar Lampung. Ia mengatakan pihaknya telah mempersiapkan perlengkapan ekspose yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Bandar Lampung Kombes Abdul Waras. Unit Ranmor Satreskrim Polresta Bandar Lampung mengamankan 2 tersangka dalam kasus penggelapan mobil dan juga fidusia kali ini. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Muhammad Hendrik Aprilianto mengatakan, polisi mengamankan 2 tersangka dengan kasus penggelapan mobil dan fidusia. Tersangka penggelapan yakni Hari Yusuf, warga Kelurahan Rajabasa Raya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Kemudian tersangka lainnya ialah Yuan Sugianto, warga Kelurahan Segalamidar, Kecamatan Tanjung Karang Barat. Tersangka Hari Yusuf diketahui melakukan penggelapan 9 mobil dan Yuan Sugianto 3 mobil, di mana korban dari penggelapan dengan pelaku Hari Yusuf sebanyak 5 orang, sementara korban dari kasus fidusia, yakni Umrio dan juga Hartati. Kontraktor ya? Iya. Untuk surat-suratnya gimana? Sudah kita lampirkan, Pak, dalam BAP. Aspal. Itu setelah kau ngambil Gak ada ya? Enggak, maksudnya itu udah memang udah Pelanggannya ada yang cari. nilai gadainya berapa, Bang? 25 sampai 30. Itu dia di dalam Lampung aja atau di luar Lampung, Provinsi Lampung gitu maksudnya. Ini Provinsi Lampung. Udah ada yang sempet di gadai belum? Sudah. Berapa, Bang, total, Bang, yang sudah kita gadaikan, Bang? Iya. Sekitar 15 unit. Berapa? Semuanya berapa yang kamu udah? Berapa duit itu? Ratusan juga? 25 sampai 30. Baru kali ini gitu. Ya, yang semua kamu dapat berapa yang udah kamu peroleh di situ? Jadi dari total gadai semua berapa ratusan juta kau dapat? Iya. Buat apa? Poya-poya judi? Judi spot juga nggak? Ya. Main judi juga kau? Enggak. Ya Tribuners, berikut kita saksikan konferensi pers yang dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung untuk mengungkap 12 mobil yang menjadi korban dalam kasus penggelapan. Angka yang kita amankan ini dia berbeda, tidak satu dalam komplotan atau jaringan. Dan untuk apa tadi? Untuk Iwan sama Hai, dua-duanya ada dugaan terkait jaminan fidusia sama pasal 372 ataupun 378. Nanti itu proses penyidikan yang kita lakukan sampai ke jaksa, nanti kita akan koordinasikan. Dari sekira bulan Juni sampai dengan terakhir pada saat kita ungkap kemarin sekira bulan Agustus. Dan ada BPKB dan juga
dan juga kunci mobil. Ya, Pak Kasat, lihat sini Pak Kasat. Oke, 1, 2, 3. Oke, cukup. Mau ini nggak? Melakukan press release terkait dengan penipuan dan penggelapan, di mana penipuan dan penggelapan terhadap mobil rental. Kita mengetahui banyak komplain, banyak keluhan dari pengusaha mobil rental karena banyak sekali dari mobil-mobil mereka yang dilakukan penipuan penggelapan. Alhamdulillah untuk Polres Satreskrim Polresta Bandar Lampung melakukan pengungkapan terhadap penipuan dan penggelapan tersebut. Press release ungkap kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan R4 untuk satu tersangka dengan 5 LP nomor 1087, 1017, 1015, 2016 dan 1029 dengan tanggal 25, 30 Juli dan 1 Agustus 2024. Untuk TKP ada di Jalan Soekarno, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Ada 2 TKP, lalu Jalan Pagar Alam, Gang Kamboja. Setelah itu Jalan Soekarno kembali, ada 2 TKP. Waktu kejadian hari Selasa tanggal 8 Juli 2024 jam 4, hari Senin tanggal 8 Juli, Minggu 28 April, Sabtu 15 Juni dan hari Kamis 4 April. Yaitu Hari Yusuf, laki-laki 45 tahun, karyawan swasta, untuk alamat Jalan Soekarno-Hatta, Gang Bypass, Raya nomor 56, Lurah Raja Basa Raya, Kecamatan Raja Basa Kota, Bandar Lampung. Untuk modus operandi pada bulan April 2024 sampai dengan Juli 2024, tersangka telah menyewa atau mengantar mobil sebanyak 16 unit dari beberapa pengusaha rental di Bandar Lampung dengan alasan mobil tersebut akan dipergunakan sebagai kendaraan operasional pada usaha developer milik tersangka. Namun tanpa izin dari pemilik kendaraan, tersangka telah mengadakan 16 unit mobil tersebut kepada pihak lain dengan nilai gade sekitar 30 juta sampai dengan 40 juta per unit. Yang disita dari tersangka Adi Yusuf yaitu 1 unit mobil merek Grand Livina warna hitam tahun 2012, 1 unit mobil Xenia warna abu-abu metalik tahun 2014, 1 mobil Daihatsu Xenia warna hitam tahun 2015, 1 unit mobil Daihatsu Sigra warna putih tahun 2016, 1 unit mobil Toyota Calya warna putih tahun 2024, 1 unit mobil Toyota Calya warna hitam tahun 2024, 1 unit mobil Daihatsu Sigra warna silver metalik tahun 2018, 1 isi sewa kendaraan Daihatsu Sigra warna silver metalik tahun 2018, 1 ekslampir kontrak sewa mobil, 1 lemari kwitansi gadai, 1 lembar kwitansi gadai, 2 BPKB asli, 4 lembar surat keterangan racing. Untuk pasal yang dipersangkakan pasal 378 KUH pidana dan pasal 372 KUH pidana tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 4 tahun. Laporan polisi ada 2, yaitu nomor 1144 dan 1232 tanggal 4 dan 19 Agustus 2024. Jalan Ibn Tamrin nomor 84 Kelurahan Gotong Royong, Jalan Turi Raya lingkungan 1 Kecamatan Tanjung Senu Kota Bandar Lampung. Dan tanggal 26 Kurnia 24 tahun dan Hartati 46 tahun. Untuk identitas tersangka Iwan Sugianto alias Iwan, laki-laki 45 tahun, wira swasta, Jalan Haji Abdul Muthalib, Gang Tirto nomor 192, lingkungan 2, RT 007, Segala Mider, Kecamatan Tanjung Sekarang Barat, Kota Bandar Lampung. Untuk modus operandi kejahatan pada bulan Juni 2024, kendaraan roda 2 dan Bandar Lampung. Setelah diproses dan dilakukan kontrak pembiayaan, diketahui dokumen berupa KTP atas nama Dodi Marito, KTP atas nama Lulu Triana, surat keterangan domisili yang dikeluarkan kantor kelurahan Waihalim Permai yang digunakan oleh tersangka yang tidak sesuai dengan data kependudukan dan data pada kantor kelurahan Waihalim. Terkait dengan kasus penggelapan mobil yang terjadi di Bandar Lampung yang berhasil diungkap oleh Polresta Bandar Lampung, kami merangkumnya ke dalam beberapa poin, di mana pertama, Polresta Bandar Lampung gelar konferensi pers kasus penggelapan mobil pada Rabu 4 September 2024. 12 mobil berhasil diamankan dan jadi bukti kasus penggelapan. 2 tersangka kasus penggelapan mobil dan Fudisia, yakni Hari Yusuf dan Iwan Sugianto, berhasil diamankan.
Tersangka Hari Yusuf mengaku sebagai usaha developer dan berhasil gadaikan 16 unit mobil. Tersangka Hari Yusuf memperoleh keuntungan sebesar 30 hingga 40 juta rupiah per unit mobil yang digadaikannya. Terakhir, pihak kepolisian masih terus melakukan pengejaran untuk mobil lainnya. Ya, Tribuners, terkait dengan pengungkapan kasus penggelapan mobil dan juga fudisia oleh Polresta Bandar Lampung pada hari ini, kita akan berbincang bersama dengan pengamat hukum dari Universitas Bandar Lampung, yaitu Bang Zainuddin Hasan. Halo, selamat siang Bang Zai. Selamat siang Bang Tiara. Ya, Bang Zai, ini terkait dengan kasus penggelapan mobil dan juga fudisia yang terjadi di Bandar Lampung, di mana pihak Polresta sudah melakukan expose pada pagi tadi. Nah Bang, yang ingin Mutiara tanyakan adalah sebenarnya apa sih Bang yang biasanya menjadi faktor para tersangka ini melakukan kejahatan berupa penggelapan mobil dan juga fudisia, terutama untuk di daerah Bandar Lampung? Ya, memang tentu saja ada beberapa modus ya, sebelum saya menjawab faktor penyebab. Modus dari para pelaku tindak pidana penggelapan ya, termasuk ada unsur penipuan di dalamnya. Yang pertama terkait dengan pinjam ya, pinjam pakai mobil, di mana mobil tersebut dipinjam kemudian dipakai ya, yang kemudian dilakukan penggelapan di dalamnya. Kemudian yang kedua dengan cara menggadai ya, dengan menggadaikan setelah dipinjam kemudian digadaikan ke pihak lain atau pihak ketiga. Kemudian yang ketiga dengan cara menyewa ya, kemudian dari sewa tersebut tidak dikembalikan atau digelapkan. Kemudian yang keempat dengan cara mengajukan kredit ya, kredit fiktif menggunakan identitas palsu, sehingga di situ ada unsur penipuan ya, atau tindak pidana menggunakan identitas palsu. Nah, dari berbagai modus tersebut, pelaku tindak pidana ini tentu saja mereka ini sudah merupakan komplotan ya. Jadi tidak dilakukan oleh satu atau dua orang saja, tapi sudah merupakan sindikat ya. Sindikat yang terdiri dari beberapa orang yang memainkan peran yang berbeda-beda. Kalau melihat faktor penyebabnya tentu saja kan yang pertama adalah ekonomi. Motif utama adalah ekonomi. Bagaimana supaya pelaku ini ingin mendapatkan keuntungan ya dari faktor-faktor atau dari berbagai macam modus tersebut tadi. Jadi sindikat ini saya pikir tidak terjadi hanya tahun-tahun ini saja, tapi dari sejak lama modus yang dilakukan oleh para pelaku ini hampir sama dari setiap tahun dalam upaya untuk melakukan tindak pidana penggelapan ini, baik melalui modus yang telah saya sampaikan tadi maupun tindak pidana lain ya, yaitu menggunakan identitas palsu, kemudian dengan melakukan penipuan ya, dengan modus-modus meminjam, memakai, menggadai, menyewa, dan kredit palsu. Jadi motif utama tentu saja adalah masalah ekonomi. Jadi untuk mendapatkan keuntungan dari hasil dari tindak pidana mereka yang lakukan tersebut. Oke, jadi memang kalau melihat dari kasus penggelapan mobil ini, tadi ada modus-modus yang dilakukan oleh para tersangka dan juga faktor utamanya ya yang paling jelas adalah ekonomi, seperti itu ya Bang Zai. Nah, Bang Zai, untuk kasus kali ini kebetulan ternyata salah satu tersangka ini berhasil menggelapkan 9 mobil, barulah akhirnya bisa ditangkap nih dan juga melakukan konferensi pers gitu pihak kepolisian. Ini kan berarti menunjukkan bahwasannya apakah tindakan para tersangka ini untuk menggelapkan mobil ini memang istilahnya kan tadi kan ada beberapa modus yang disebutkan oleh Bang Zai ya Bang. Nah, apakah memang untuk aturan pinjam meminjam ataupun terkait dengan tadi sewa menyewa untuk kendaraan roda 4 ataupun mobil ini untuk di Bandar Lampung sendiri itu mungkin aturannya masih belum jelas kali ya Bang, makanya sangat mudah gitu ya Bang ya untuk para tersangka ini melakukan penggelapan ini. Jadi sebenarnya ini kan pinjam meminjam, sewa menyewa, jual beli itu kan masalah perdata ya. Artinya penggelapan, penipuan itu kan kalau dalam hukum pidana Mbak itu dimulai dari itikat baik.
Jadi memang kita tidak bisa menduga-duga di awal. Kalau dia tindak pidananya pencurian, baru dia dari awal itikat baiknya tidak ada. Jadi kalau adanya pinjam meminjam, sewa menyewa, menggadai, itu kan hubungan perdata. Artinya kedua belah pihak itu sepakat. Sebenarnya bukan di aturan, tapi niat dari pelaku tersendiri ya. Pelakunya tadi niat jahatnya itu kan kalau konsep penggelapan itu kan ketahuannya setelah kejadian, Mbak. Iya. Jadi ketika transaksi itu kan kesepakatan. Adanya pinjam meminjam, sewa menyewa, menggadai, kredit itu kan kesepakatan di awal. Jadi nggak ada masalah sebenarnya di awal dari mulai perjanjiannya, aturannya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi setelahnya, jadi niat dari pelaku penggelapan itu memang nggak bisa kita lihat di awal karena ada itikat baik di awal. Oleh sebab itu tindak pidana penggelapan itu kan kalau kita baca unsurnya di pasal 372, 374 dan sebagainya itu memang ada itikat baik di depan, tapi kemudian disalahgunakan sehingga menjadi tindak pidana di belakangnya. Kalau kita baca unsur-unsur pasalnya, beda dengan pencurian tentunya kan, seperti itu. Jadi tidak sebenarnya saya pikir bukan karena perjanjiannya atau kontrak kedua belah pihak, karena pasti di awalnya dengan itikat baik kedua belah pihak. Iya. Kemudian oleh pelaku disalahgunakan atau diselewengkan sehingga terjadilah tindak pidana penggelapan tersebut. Tapi kalau untuk hal tersebut, Bang, pencegahannya sendiri bagaimana, Bang? Mengingat tadi kan kalau yang namanya penggelapan tahu setelah proses tadi itu ya, Bang, proses di awal tadi. Nah, itu mungkin pencegahannya seperti apa sih, Bang, yang bisa dilakukan? Yang kebanyakan terjadi ini kan mobil-mobil ini ya, mobil rental, kredit dari Kreditia tadi. Artinya begini, jadi memang harus ada perlindungan berlapis ya dari para pelaku ya. Maksudnya, bukan pelaku, maksudnya yang memiliki kendaraan ini. Artinya memang sudah dipasang alat pengaman, kemudian ada yang bisa mendeteksi ya keadaan mobil posisinya di mana, karena modus-modus ini saya pikir memang sulit upaya untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana penggelapan ini, karena di awal memang dimulai dari adanya kesepakatan. Itu masalahnya. Penggelapan itu kan ketahuannya kalau sudah kejadian, lain kalau tindak yang lain ya. Sehingga untuk mencegah supaya tindak pidana ini tidak terjadi adalah bagaimana para yang punya kendaraan ini tadi bisa memproteksi ya kendaraannya sehingga pidana penggelapan tadi sampai tadi ada korban sampai 9 mobil itu tidak terjadi. Tentu saja dengan alat-alat teknologi yang canggih saat ini bisa dilakukan proteksi terhadap kendaraan-kendaraan yang mereka miliki. Seperti itu, Mbak Mutiara. Baik. Tapi kalau untuk hukumannya sendiri, Bang, para tersangka ini kalau untuk kasus penggelapan seperti apa, Bang, dan juga kasus Fudisia ini? Gimana, Mbak? Sorry. Tadi ada yang nelpon jadi suaranya. Oh, iya nggak apa-apa. Jadi terkait dengan kasus penggelapan mobil sendiri, ini kalau berdasarkan aturan yang berlaku, ini hukumannya seperti apa, Bang Zai? Oh iya, kalau dia penggelapan biasa ya diatur dalam 372 KUHP, kalau KUHP lama kita pasti pakai itu bisa sampai maksimal 4 tahun dan denda sampai dengan 900.000. Artinya pengaturannya ancamannya sampai pidana maksimal 4 tahun. Nah, walaupun ada juga penggelapan dalam pemberatan, KUHP kita mengatur maksimal ancaman sampai dengan 4 tahun. Tapi ada konsep KUHP baru nomor 1 2023 yang sampai ancamannya itu bisa sampai maksimal 5 tahun, Mbak. Jadi kalau untuk KUHP baru memang ada pengaturan di pasal 486 sampai 488 itu mengatur mengenai ancaman pidana sampai maksimal dengan 5 tahun. Kalau KUHP sekarang, kita masih menggunakan KUHP yang lama, itu ancaman pidananya maksimal 4 tahun penjara. Oke. Nah, kalau untuk di Bandar Lampung sendiri ini kan, Bang, bisa dikatakan bahwasannya pengungkapan kasus 12 penggelapan mobil, di mana
ada 9 korban gitu kan, 9 mobil yang menjadi korban penggelapan. Ini melihat seperti ini, apakah karena mungkin sekarang melihat tren ya Bang? Karena kan kita lihat bahwasannya ini kendaraan roda 4 itu sekarang hampir setiap keluarga punya kendaraan roda 4 ataupun mobil gitu ya. Ini bisa menjadi salah satu alasan juga nggak sih Bang, kenapa para tersangka ini akhirnya melihat peluang untuk melakukan tindak kejahatan seperti itu Bang? Ya, memang faktor ya gaya hidup orang semakin maju ya. Ya sekarang rata-rata keluarga ya, keluarga muda, keluarga baru atau keluarga-keluarga yang baru berumah tangga termasuk di dalamnya itu rata-rata pasti memiliki kendaraan beroda 4 atau mobil, sehingga ini dianggap sebagai para pelaku ini sebagai peluang bagi mereka untuk melakukan tindak pidana, sehingga baru beberapa hari ya kemarin saya melihat di media sosial tuh ada mobil gitu kan ditinggalkan begitu saja gitu kan. Kemudian beberapa hari jam ini atau hari ini kita mendengar ekspos dari Polresta adanya penggelapan 9 sampai 12 mobil. Kan sekarang kecenderungannya jadi meningkat, nggak cuma curanmor motor saja tapi sudah prosesnya meningkat kepada pencurian mobil. Kadang-kadang mobil lagi parkir di rumah pun ataupun lagi dipanasin pun itu ada juga pelakunya tindak pidana pencurian mobil dan penggelapan mobil itu sendiri, Mbak Mutiara. Jadi memang faktor lingkungan, keadaan, perekonomian juga mempengaruhi dari tindak pidana penggelapan mobil tersebut. Oke, jadi bisa kita ambil kesimpulan, ini pemilik kendaraan mungkin harus lebih hati-hati ya Bang ya, seperti itu, ekstra hati-hati gitu, terutama ya yang ditambahkan pengamannya. Betul sekali. Jadi tidak hanya curanmor saja yang marak, tapi sekarang udah meningkat ke kendaraan roda 4 atau mobil. Kendaraan roda 4. Iya, jadi tren ini ya sudah kita lihat memang di jalanan ini kendaraan roda 4 bisa dikatakan untuk di Bandar Lampung sendiri sudah banyak, bahkan kalau weekend ini padat sekali ya kan Bang untuk di jalanan. Iya, sangat padat karena ada tambahan ABG Mbak, plat A, plat B dan plat BG. Oh iya betul sekali. Nah, Bang Zai, terkait dengan kasus penggelapan mobil dan juga Fudisia, tadi kita sudah sharing juga, dari Bang Zai juga sudah memberikan saran kepada pemilik kendaraan untuk lebih berhati-hati dan menambahkan pengaman supaya tidak menjadi korban, baik itu kasus pencurian ataupun kasus penggelapan. Bang Zai, kalau dari sisi hukum sendiri, ada yang bisa Bang Zai sampaikan mungkin kepada Tribuners di rumah terkait dengan kasus penggelapan mobil dan juga Fudisia? Mungkin kita untuk lebih ekstra hati-hati lagi, siapa tahu nih Bang, ternyata misalkan ada yang jual mobil, malah kita nih yang beli mobil dari hasil penggelapan. Nah, takutnya kan seperti itu nih Bang. Mungkin ada saran yang ingin disampaikan Bang Zai? Yang pertama pastinya kalau kita jangan sampai menjadi korban ya, atau korban pencurian. Yang pertama tadi dengan melakukan pengamanan ekstra baik di rumah kita maupun kendaraan mobil kita. Yang kedua adalah jangan sampai kita juga menjadi bagian dari pelaku ya, maksudnya kita menerima atau menada atau membeli mobil dari hasil tindak pidana. Tentu saja dalam proses pembelian itu kan melakukan pengecekan ya, STNK-nya, BPKB-nya, kelengkapan surat-suratnya, karena memang ada beberapa kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 itu istilahnya menjual surat sebelah. Nah itu kan salah satu bentuk kita bagian dari proses dari tindak pidana itu ya. Surat sebelah itu maksudnya adalah nggak ada suratnya, atau cuma aja nggak ada BPKB-nya. Nah kalau kita ingin membeli kendaraan tentu saja pastikan surat-suratnya lengkap, pajaknya juga sudah terbayarkan. Nah itu yang harus kita perhatikan, yang utama dan paling utama ketika kita membeli kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4, agar ini bisa diputus. Artinya kan memang kenapa orang melakukan tindak pidana itu baik pencurian motor maupun pencurian mobil ataupun penggelapan di dalamnya, itu kan berarti pasti ada pembeli ya Mbak ya, pasti ada yang membeli. Nah itu yang kadang-kadang menjadi sebuah mata lingkaran sehingga tindak pidana ini kadang-kadang sulit untuk diberantas. Kenapa? Karena ada yang nyuplai, ada yang membeli, ada yang memakai. Ini kan menjadi perputaran.
Betul, perputaran. tindak pidana ini. Nah, tentu saja ya, yang pertama kita jangan sampai menjadi korban, ya. Yang kedua jangan sampai kita menjadi bagian dari skenario dari tindak pidana tersebut dengan cara memperhatikan, melihat ya surat-suratnya lengkap, benar atau palsu, itu juga kita bisa cek ya, cek kendaraannya, apakah identitas pembelinya itu palsu atau identitas penjualnya palsu, itu juga harus kita perhatikan dengan sebenar-benarnya. Apalagi kan sekarang bisa online ya, kita bisa melakukan pengecekan kendaraan tersebut dengan cara online ya, identitasnya dan sebagainya. Seperti itu Mbak Mutiara. Oke, baik Bang Zai, terima kasih banyak Bang Zai untuk sarannya dan juga sharing informasi mengenai kasus penggelapan mobil dan juga Fudisia yang terjadi di Bandar Lampung. Mungkin itu saja Bang Zai perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih banyak Bang Zai atas waktunya. Terima kasih Mbak Mutiara, Sukses selamat selalu, siang, Bang. selamat Sehat pagi. selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tribuners, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan langsung dari pengamat hukum Universitas Bandar Lampung, yakni Bang Zainuddin Hasan, mengenai maraknya kasus penggelapan mobil yang terjadi di Bandar Lampung, di mana sudah berhasil diungkap pula oleh Polresta Bandar Lampung sebanyak 12 mobil menjadi korban penggelapan dan juga Fudisia. Nah, Tribuners harap berhati-hati lagi ketika memiliki kendaraan, jangan lupa untuk dilengkapi surat-suratnya dan juga pengamannya, diberikan pengaman ganda atau pengaman tambahan, dan juga ketika melakukan transaksi jual beli kendaraan harus diperhatikan dengan cermat apakah memiliki surat yang lengkap dan lainnya supaya kita tidak menjadi korban ya Tribuners. Mungkin itu saja Tribuners, Breaking News bersama dengan saya Mutiara, nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribuners.